Sebelumnya kami mohon maaf bahwa untuk sementara kita halaman itu nanti setelahnya selesai penjelasan ini kita bersama-sama melihat ruangan sambil menunggu di dalam ruangan kosong karena kebetulan berbarengan. Mohon maaf. Baik, dalam hitungan ketiga rekaman aktif. 1, 2, 3. Ada semua pada kesempatan ini perlu untuk ada kesepakatan bahwa gedung perundingan Linggarjati yang berlokasi di Desa Linggajati, Kecamatan Ciliwung, Kabupaten Kuningan ini yang tepat di belakang saya. Ini adalah salah satu bangunan peninggalan zaman penjajahan Belanda yang sekarang menjadi bukti dan saksi bisu perjuangannya para tokoh-tokoh pejuang kita dalam upaya yang pertama untuk mempertahankan kemerdekaan, yang kedua untuk mencari dan memperoleh pengakuan kedaulatan atau kekuasaan. Karena di semua di buku sejarah diceritakan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan mendaftar proklamasi kemerdekaan. Nah, 17 Agustus tahun 1945 itu tidak serta-merta, tidak secara langsung proklamasi kemerdekaan dikumandangkan langsung banyak yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kita. Tidak. Sehingga para pejuang kita berjuang dengan menempuh dua jalur perjuangan. Pertama melalui perjuangan fisik atau dengan perang senjata. Yang kedua melalui perjuangan diplomasi atau melalui perundingan. Seperti apa? Yang selanjutnya dikarenakan waktu itu Belanda tidak rela melepas Indonesia, atau waktu itu namanya mereka namakan Hindia Belanda. Ada semua mengenai sejarah singkat tentang gedung perundingan Linggarjati ini. Kita berdasarkan dari keterangan para saksi pada zaman dahulu beliau menceritakan bahwa sebelum bangunan ini berdiri seperti ini diawali dengan berdirinya sebuah rumah gubuk di lokasinya pada tahun 1918. Gubuk itu ditempati oleh Ibu Jasitem, warga Desa Linggajati ini. Pada tahun 1921, karena Ibu Jasitem ini rupawan, tahu nggak persamaannya rupawan? Cantik, elok mungkin, sehingga tertariklah seorang bangsa Belanda untuk menikahinya. Setelah menikah, gubuknya dirombak menjadi rumah semi permanen. Adapun yang menikahi Ibu Jasitem adalah orang Belanda. Nama aslinya Tuan Mergen, yang oleh masyarakat sekitar sini dipanggil dengan panggilan Tersana. Dipanggil Tersana karena diambil dari nama perusahaannya, yaitu Pabrik Gula Tersana Baru. Selanjutnya pada tahun 1930 rumah tersebut dijual, yang semi permanen itu, yang membelinya seorang bangsa Belanda. Nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes Van Os. Yang kemudian Van Os, tanah sekitarnya tadi kecil tadinya, diperluas dengan dibeli. Maka setelah itu dibangunlah menjadi bangunan permanen begini. Dengan luas bangunan 1052 meter persegi. Kalau luas tanahnya 20.070 meter persegi. Pada zaman itu, bangunan ini digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga Van Os. Pada tahun 1935 dikontrak oleh orang Belanda bernama Theo Whisker, dan oleh beliau dijadikan hotel dengan nama Hotel
Store. Kemudian datanglah Jepang mengalahkan Belanda. Sejak tahun 1942, sejak perjanjian Jepang diambil alih. Diganti namanya Hotel Hokkaido Ryokan. Pada tahun 1945, setelahnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, diambil alih lagi Republik Indonesia. Nama Hotel Merdeka. Dan pada tahun 1946, Hotel Merdeka atau bangunan ini terpilih sebagai tempat perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Dipilih di sini di Ringgajati atau di dalam rumah adalah atas dasar saran dari seorang anak mantan Bupati Kuningan bernama Ibu Maria Ulfa. Kalau ceritakan. Waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia. Dikarenakan baik kota Jakarta ataupun Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat pengungsian. Sementara Jakarta waktu itu sudah dikuasai negara Belanda dan Yogyakarta merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Ibu Maria Ulfa memberi saran di sini karena beliau mengenal dengan baik suasana dan ditunjang oleh kawannya yang sejuk, nyaman, juga faktor keamanan bisa terjamin. Inilah yang paling penting adalah faktor keamanan. Setelah itu diadakan konferensi selama 3 hari itu. Dimulai dari tanggal 11 berakhir 13 November tahun 1940. Menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Terdiri dari 17 pasal persetujuan. Adapun isi pokok, pertama, pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan Republik Indonesia secara de facto. Secara kenyataan dengan wilayahnya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda harus segera meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Kedua, Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat negara RIS, dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Belanda dan negara RIS bekerja sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 1946, naskah persetujuan Linggarjati ditandatangani di Parang seperti apa namanya, tanda tangan kecil. Setelah itu ada semua timbullah pro dan kontra. Pro artinya mendukung, setuju. Kontra artinya menolak atau menentang. Walau demikian, jadi pro kontra yang terjadi di Indonesia juga terjadi di Belanda. Akhirnya perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret tahun 1941 bertempat di Jakarta. Jadi di sini cuma buktinya saja. Setelah itu antara tahun 1948 hingga tahun 50, 2 tahun, gedung ini dijadikan markas militer tentara Belanda waktu agresi kedua. Kemudian setelah dikosongkan oleh tentara Belanda, setelah selesai serah terima kekuasaan dari Belanda ke Indonesia Serikat, tentara Belanda pulang lagi ke Belanda kosong, tidak ada penghuninya, sehingga semua barang-barang yang ada dalam rumah ini hilang semua, diambil masyarakat sekitar untuk dipakai dulu karena kosong. Sejak tahun 50 sampai tahun 1975, jadi mungkin kurang lebih 25 tahun ditempati sebagai SD, Sekolah Dasar Negeri Linggarjati. Pada tahun 1975 ke sini kedatangan Bapak Muhammad Hatta bersama Ibu Syahrir. Beliau memberikan pesan bahwa gedung ini akan diperbaiki Pertamina, tetapi Pertamina hanya sampai pada pembangunan gedung SD-nya saja. Itulah gedung SD-nya di sana di luar pagar, tapi di luar areanya. Dan terakhir tahun 1976 oleh pemerintah, gedung ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dijadikan sebagai museum memorial.
Setelah itu ada dicari lagi barang-barang yang sebelumnya ada di sini. Alhamdulillah masih ada walaupun tinggal sedikit, dan berhasil terkumpul 20% kurang lebihnya barang-barang koleksi aslinya atau peninggalan. 80% barang-barang duplikatnya. Dan pada kesempatan ini sebagai tambahan untuk nambahin pengetahuan atau mengingatkan ingatan kita bahwa dikarenakan perjanjian lingkar jadi menimbulkan pro dan kontra, tidak hanya di kita di Indonesia, di Belanda pun terjadi. Pada akhirnya Belanda sendirilah yang melanggarnya. Pada zaman dahulu, tepatnya tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melancarkan serangan besar-besaran kepada kita, atau yang disebut agresi militer Belanda ke-1. Sejak itu ada di semua. Persetujuan Linggarjati tidak berlaku lagi alias gagal. Walau demikian, walaupun gagal, dari perjanjian Linggarjati inilah yang berundingnya atau pertemuannya di dalam bumi ini pertama kali bangsa negara kita Republik Indonesia secara politik berhasil mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan kedaulatan atau kekuasaan, walaupun baru secara de facto dengan wilayah yang masih sedikit, hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Sebagaimana kita ketahui, bekas jajahan Belanda terbentang dari ujung barat Sumatera ada Pulau Sabang sampai ujung timur Merauke di Papua. Tapi baru tiga. Yang terpenting kita memperoleh dulu pengakuan kedaulatan atau kekuasaan. Mungkin ada semua untuk sementara yang barangkali kurang jelas, kurang dimengerti, mohon maaf. Dan mungkin ada yang bertanya dulu, boleh silakan acungkan tangannya. Dan nanti untuk nama-nama yang terlibat dengan ada di semua, silakan dokumentasinya di ruang perundingan. Baik, ada yang tanyakan? Cukup? Kalau cukup kita bersiap. Ya. Ada yang bertanya dulu anakku? Ada yang bertanya? Ya, ada nggak? Ada. Yang bertanya? Kalau tidak ada dari saya barangkali Bapak. Oh boleh Bapak.